Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Namira. Halo teman-teman, saya Zara Kalisa dari kelas 10 Sunan Gunung Jati. Dan saya Mutia Zrafindra dari 10 Sunan Gresik. Kami akan menjadi host pada pembahasan kita kali ini. Teman-teman pasti penasaran gak sih siapa narasumber kita pada hari ini? Jadi boleh nih kita kenalan dulu sama kakak yang ada di sini. Oke, terima kasih semuanya. Halo teman-teman yang ada di rumah. Ya, baiklah, perkenalkan, nama aku Salwa Kalisa. Biar lebih akrab mungkin kita bisa manggilnya Salwa aja kali ya gitu. Salwa ini menjabat sebagai The Best Motivator Putri Duta Genre Kota Medan tahun 2022. Salam kenal semuanya. Salam kenal Salwa. Nah, jadi kita kan udah kenalan nih. Sekarang kita tanya, apa sih kabar Kak Salwa hari ini? Oke, teman-teman, alhamdulillah kabar aku baik, luar biasa, semangat dan senang banget bisa diundang di podcast Ruang Namira pada hari ini. Untuk sekarang kesibukan kakak sehari-hari ini apa sih? Oke, kalau sekarang berhubung tahun kemarin tuh udah lengser ya, udah selesai nih masa jabatannya, jadi di tahun ini itu Salwa itu fokusnya itu kuliah, pastinya pendidikan nomor 1 ya yang diutamain. Setelah itu di sela-sela waktunya Salwa content creator juga, jadi di sosial media juga aktif gitu untuk berbagi inspirasi dan juga motivasi sama teman-teman gitu. Mungkin kita bakal banyak nanya soal duta genre nih kak, karena masih banyak yang belum tahu apa sih duta genre itu sebenarnya. Oke, boleh. Sekedar mau ngasih tahu juga ya sama teman-teman yang ada di rumah, mungkin kan kayak banyak pelafalan genre dan juga genre gitu ya. Aku juga mau ngasih tahu mungkin dari awal sebenarnya itu ngucapinnya itu genre, bukan genre. Mungkin kalau genre itu yang biasa kita tahu ya. Genre itu yang genre musik, film betul, gitu betul, ya. Padahal sebenarnya genre itu ya generasi berencana gitu, berbeda. Oke, apa sih motivasi kakak masuk duta genre ini kak? Oke, karena memang Salwa itu dari zaman sekolah itu memang hobi banget teman-teman yang namanya aktivitas, berkegiatan. Pokoknya orangnya itu nggak bisa diem, nggak bisa di rumah aja gitu. Jadi pokoknya pulang sekolah, ini pulang mau ngapain nih gitu kan, nggak bisa diem aja cuma ngerjain PR tuh nggak bisa, pokoknya harus berkegiatan, sibuk lah gitu. Jadi di SMA itu juga ikut organisasi OSIS dari SD, malah dari SD banyak ikut kegiatan, SMP juga, SMA juga, sampai akhirnya ada pemilihan duta genre gitu kan. Sedikit tertarik, apa sih emang ini genre gitu ya, karena kan juga yang kayak selalu bilang di awal tadi, banyak orang yang nggak tahu tuh genre apa. Jadi pengen mengenal lebih dalam sebenarnya apa sih yang membedakan genre dan duta lainnya gitu. Soalnya kan banyak ya di Kota Medan, bahkan di Sumatera Utara sendiri itu duta-duta itu banyak gitu ya. Jadi kayak pengen lebih tahu aja tentang genre. Lama-lama karena memang itu passion Salwa di situ, suka apalagi berbaur sama masyarakat gitu ya. Kita turun ke lapangan sama anak-anak gitu. Jadinya ngerasa kayak hidup kita ini tuh lebih bermanfaat gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita udah misalnya ada orang yang terinspirasi sama kita dan dia itu jadi lebih semangat hidup gara-gara kita gitu. Jadinya kan kayak suatu reward ya sama kita, kayak wah memang berarti hidup aku tuh berguna gitu. Walaupun bukan kayak aku ngerasa selain untuk diriku sendiri, ternyata aku juga berguna untuk orang. Jadi itu sih yang buat aku senang di genre ini. Oh gitu ya kak. Sebelum ikutin duta genre ini, apakah kak pernah ikutin duta yang lain gitu? Boleh dong kasih tahu ke teman-teman di rumah dan kami di sini. Oke, kalau duta-duta yang lain sebelumnya pernah di tahun 2021 awal-awal COVID. Nah itu kan balik lagi memang nggak bisa diem anaknya gitu ya. COVID tuh kan dia di rumah aja, jadi nyari kesibukan. Apa ya ini, ngapain ya ini gitu. Ternyata lihat ada pendaftaran duta anti narkoba saat itu. Iya. Awal-awal COVID ternyata itu rame banget teman-teman yang ikut. Pendaftarnya itu sampai 1.500 gitu. Wow. Iya, banyak. Dan ternyata Salwa itu cuma sampai di tahap interview. Belum rezeki, di tahun yang sama ternyata ada pendaftaran lagi Duta Remaja Kota Medan. Ikut tuh ajang itu. Dan alhamdulillahnya langsung belajar dari pengalaman dong ya kan. Belajar dari pengalaman, lebih prepare. Kayaknya yang ini tuh bener-bener harus diusahakan semaksimal mungkin deh gitu.
alhasil ikut dan menang, langsung juara 1 kemarin tuh duta utama. Keren kali banget. Nah, oke Kak, mungkin tadi Mutia masih belum terlalu nangkap nih, apa sih sebenarnya duta genre itu? Nah, mungkin yang lain dan Mutia sama Zura bisa tertarik untuk mengikuti duta genre itu. Oke, tadi yang di awal juga yang selalu bilang ya, pelafalan genre dan genre itu juga beda gitu teman-teman. Nah, ternyata yang setelah Salwa tahu nggak, pernah dengar nggak sih salam genre itu yang gini? Oh, pernah. Iya, salam Big genre. R itu tuh Iya, sama bener-bener. juga ya? Nah, Salwa mau jelasin dulu. Jadi salam, nggak apa-apa sih sebenarnya. Lanjut aja nggak? Oke, jadi salam genre itu sebenarnya ada gini kan teman-teman. Kalau misalnya tahu pernah dengar gitu, salam genre, salam gitu. Nah, sebenarnya gini tuh kenapa? Ada nggak maknanya? Ternyata ada maknanya. Ini 0 ini adalah no tolerance untuk 3 permasalahan yang sering dihadapi oleh remaja. Apa aja nih Kak permasalahannya? Salah satunya pernikahan dini, seks bebas, dan juga nafsa. Jadi harapannya remaja-remaja genre itu tuh bisa mensosialisasikan dan juga ngerangkul teman-temannya supaya kita sama-sama menghindar dari 3 permasalahan ini gitu. Nah, genre itu sendiri Kak, apa sih? Teman-teman tahu nggak BKKBN? Yang 2 anak sehat, 2 anak lebih baik, 2 anak cukup, pernah dengar nggak? Pernah ya pastinya. Nah, sebenarnya genre itu adalah salah satu program dari BKKBN. Nah, program itu tadi supaya apa? Supaya remaja tadi bisa memiliki perencanaan yang lebih matang, mulai dari pendidikan, berkarir, sampai berkeluarga nantinya. Sama kan kayak misalnya kepanjangan dari genre. Genre itu adalah generasi berencana, benar. Jadi kita semua adalah generasi nantinya yang harus memiliki perencanaan gitu. Iya. Nah, itu tadi sih makanya kenapa kakak tertarik mengikuti genre itu tadi, karena kakak ngerasa banyak sekarang duta-duta itu hanya bermodalkan selempang dan juga crown gitu. Goalsnya nggak tahu nih ke depannya apa gitu kan. Program yang mereka lakuin tuh nggak masih ngambang gitu sih kalau misalnya dibilang kan. Nah, dari genre ini kakak kenal dan kakak mulai banyak belajar, kayaknya beda deh sama duta-duta yang lain gitu. Dan juga pelajaran ilmunya itu nggak kita dapetin di sekolah, bener nggak? Kayak tentang pendidikan, gini aja deh, kami belajar salah satunya tentang mempersiapkan kehidupan, sama ada salah satu tentang bonus demografi. Teman-teman tahu nggak bonus demografi? Apa tuh Kak? Gak pernah dengar? Belum pernah. Oke, sekalian kita sharing juga ya bonus demografi. Nah, nanti pada tahun 2045 Indonesia tuh bakal mengalami yang namanya Indonesia Emas. Pernah dengar? Pasti dong. Pernah ya. Nah, Indonesia bakal mencapai puncak 2045 itu Indonesia Emas, yaitu 1 abad atau 100 tahun Indonesia merdeka gitu. Jadi pemerintah mengharapkan bahwasannya negara kita itu tuh sudah unggul, sudah maju, sudah bisa bersaing sama negara-negara di dunia gitu. Nah, tetapi Indonesia Emas ini biasa disebut dengan bonus demografi. Nah, sebenarnya itu tuh jadi salah satu tantangan bumerang juga sama kita kalau misalnya kita dari remaja sekarang itu belum bisa mempersiapkan nanti pada tahun 2045 ini kita udah siap belum bersaing secara global. Kalau misalnya remaja-remaja seperti kita ini gak siap gitu kan, malah nantinya jadi bumerang untuk pemerintah, malah jadi sampah masyarakat untuk Indonesia. Nah, makanya itu pemerintah mengharapkan dari sekarang generasi-generasi kita ini sekarang menjadi generasi yang berkualitas gitu, bebas dari kata stunting. Pernah dengar stunting? Pernah ya. Jadi tuh lagi genjot-genjot banget juga pemerintah untuk menurunkan angka prevalensi stunting yang ada di Indonesia. Pada tahun 2045 nanti itu mencapai 14%. Nah, itu salah satu juga program dari genre. Program pemerintah itu tadi, kita jadinya sama-sama nih membantu pemerintah untuk menjalankan program-programnya agar menjadi generasi yang berkualitas nantinya, yang siap bersaing di era global kayak gitu. Keren banget sih, kayaknya nanti kita bakal tertarik ya masuk duta genre. Harus ikut ya, kakak tunggu. Mungkin itu duta genre itu ada batasan umurnya atau maksimal umurnya gitu nggak sih Kak? Oke, kalau batasannya itu dari umur 16 tahun sampai umur 21 tahun, itu batasan. Oh, berarti bukan cuma anak SMA yang bisa ikut ya Kak? Iya, karena juga ada juga kadang kan yang bilang, Kak, saingan aku tuh anak-anak kuliah gitu, aku takut gitu.
Padahal sebenarnya kuliah dan SMA itu nggak menjamin sih kalau memang kita benar-benar yang well prepare gitu. Kalau memang kita yang benar-benar bisa bersaing gitu sama kakaan kelas kita ya, why not gitu kan. Nah, sebenarnya di genre ini tipsnya Kak sekalian ya, ngasih tips sekali ya. Nah, tipsnya apa Kak supaya bisa menang duta genre ini tadi? Jadi kita duta itu nggak sekedar embel-embel duta, selempang-selempang pamer sana sini di sosmed, enggak ya, bener-bener kita yang turun ke lapangan, terjun, kita bener-bener membantu program pemerintah gitu ya, turun ke lapangan. Jadi sebenarnya kalau tips dari aku tuh bener-bener pembekalan materi. Jadi kita tuh harus banyak-banyak belajar tentang materi tadi. Nah, tadi Mutia ada nge-spill tentang PIK-R. Iya, Iya. sering denger soalnya. Iya. Ada yang tahu PIK-R itu apa? Nggak tahu. Sebenarnya Kak. cuma tahu-tahu sekedar aja sih. Oke, sekalian kita sharing di sini ya. Jadi apa hubungannya PIK-R sama genre itu Kak? Kenapa saling berkaitan gitu? Nah sebenarnya genre itu tadi yang Kakak bilang adalah program. Dan PIK-R ini adalah wadahnya. Jadi BKKBN di atas, programnya itu genre, wadahnya itu PIK-R gitu. Nah jadi di PIK-R itulah kita belajar tentang materi-materi genre tadi. Dan sebenarnya teman-teman, duta genre ini adalah ajang apresiasi untuk anak-anak PIK-R tadi gitu. Nah jadi ketika kalian sudah aktif di PIK-R, kalian sudah belajar, kalian berkontribusi di dalam PIK-R itu, barulah kalian dikirim melalui PIK-R kalian untuk menjadi perwakilan menjadi seorang duta genre gitu. Jadi kan kalau di PIK-R itu kan lingkupnya paling cuma kelurahan. Iya. Sama kecamatan. Nah kalau misalnya di genre kalian lingkupnya itu lebih gede cakupannya, dari kota Medan bisa, provinsi ada gitu, bahkan sampai nasional juga ada. Tahun kemarin kakak di nasional 2023 itu tuan rumahnya Semarang, dan tahun ini insya Allah Bali gitu. Jadi biasa dikirim tuh anak-anak genre dari kabupaten kota, dari provinsi, sama-sama kita lomba ke nasional gitu. Nah, Mutia lihat nih ada di selempang yang Kakak pakai itu the best motivator. Keren banget nggak sih? Itu gimana sih Kak tipsnya bisa terpilih jadi the best motivator? Oke, kalau the best motivator juga sebenarnya banyak ya kategori-kategorinya. Ada favorit, intelligentsia, motivator gitu. Nah, nggak tahu kenapa bisa disematkan menjadi seorang motivator. Cuma mungkin ngiranya karena di sosial media aktifnya itu sekarang tuh sering memberi inspirasi mungkin ya gitu. Jadi di sosial media itu biasanya aktif untuk teman-teman. Aku tuh jadi seorang inspirasinya gitu sama teman-teman. Mungkin dari situ kali ya, makanya bisa dinobatkan menjadi the best motivator putri gitu sih. Nah, Zura, apa ada yang pengen tanyain lagi? Nah Kak, apa menjadi duta genre itu kan kayak banyak kan Kak, nampil di depan banyak orang. Nah gimana tuh Kak cara Kakak biar tetap pede untuk nampil di depan orang? Oke. Gimana bisa pede? Itu sebenarnya kembali lagi ke jam terbangnya kita ya gitu. Sama kayak Zura sama Tia hari ini yang jadi moderator gitu ya, ngobrol-ngobrol sama kakak di sini, itu sebenarnya tanpa kalian sadari itu nambah jam terbangnya kalian juga. Ini ngelatih jam terbang kalian dan public speaking juga. Nah, kakak kenapa bisa lebih terbiasa? Gara-gara dulu pas waktu zaman sekolah itu ya kayak kalian ini gitu, sering tampil jadi MC, jadi moderator, speaker gitu. Kakak tuh timbul lah gitu, memang aktif gitu anaknya di di sekolah gitu. Nah, ada kesempatan tuh kakak ambil gitu. Ada lomba-lomba speech, pidato, reporter gitu. Kakak ambil semua. Kakak tuh ngiranya apa ya? Ya nggak apa-apa. Ini pengalaman emas yang belum tentu bisa aku dapetin di luar gitu. Berhubung ada pengalaman dan juga ada kesempatan, ya udah kita ambil aja, nggak ada salahnya untuk menambah jam terbang kita. Intinya tuh kita harus coba, harus berani. Jadi kalau misalnya nggak coba nggak tahu kalau kita bisa ya kan Kak. Jangan mau di situ-situ aja, mulai coba keluar dari zona nyamannya kita. Iya.
masih banyak Tia lihat teman-teman masih yang banyak belum berani ngomong di depan umum. Itu gimana sih Kak cara atasinya? Kan kita udah ngasih tahu nih nggak apa-apa, ayo pede, berani. Tapi dia masih tetap nggak mau gitu. Itu gimana sih cara ngasih taunya? Sebenarnya itu normal, itu wajar banget Iya ya, sih. apalagi untuk anak-anak sekolahan itu wajar. Bahkan kakak kayak gini, adik kakak itu belum tentu juga kayak kakak gitu. Jadi kadang dia juga masih yang kayak introvert enggak, cuma kadang kalau ngomong di depan itu takut gitu, nervous, grogi gitu, gemeter gitu. Bahkan pun kakak yang udah memang sering terbang ke sana ke sini, kadang kalau misalnya tampil di depan orang, apalagi di depan kita itu ada wali kota atau gubernur, kadang nervous juga. Kadang kayak aduh sakit perut atau pengen ke kamar mandi gitu. Itu wajar banget teman-teman. Overthinking gitu ya. Nah, sebenarnya tips dari kakak itu gimana gitu. Nah, mindset. Pikiran kita itu mempengaruhi. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kita mau tampil nih, kita harus bisa memberikan pikiran-pikiran kita nih aluran-aluran yang positif. Bahwasannya, alah cuma kayak gini aja sih kalau kakak gitu ya. Alah cuma kayak gini aja nih, gampang gitu. Biasanya ada seringnya yang lebih dari ini gitu. Terlihat kadang kayak sok kali kadangnya. Cuma memang harus itu gitu. Kadang pikiran kita tuh harus digituin supaya kayak gak nervous itu tadi. Kalau misalnya kita ngerasa kayak takut loh aku ngomong apa ya abis ini, takut salah. Nah, bakal terjadi nantinya itu salah gitu. Jadi memang kita harus buatlah pikiran-pikiran aluran-aluran positif tadi itu supaya jadi percaya diri. Kayak misalnya kakak di depan itu kakak diajarin, anggap aja kamu tuh artisnya. Orang-orang yang ngeliatin kamu itu tuh lagi nungguin kamu saat ini untuk perform ataupun tampil. Jadi coba tampilin yang semaksimal mungkin, terbaik mungkin gitu. Kalau misalnya teman-teman kadang takut, ajak aja, rangkul aja, nggak apa-apa, yuk bisa coba. Mau sampai kapan kayak gini-gini aja? Emang nanti di dunia kerjaan kau tuh bakal diterima kalau kau bakal diem-diem aja. Nanti di dunia kerjaan kau nggak bakal interview. Kayak mana mau mencoba membekali dirimu dari sekarang kalau nggak dicoba gitu. Dikasih pandangan-pandangan teman-teman itu, dikasih kayak misalnya ini tuh penting banget loh teman-teman, bahkan di dunia kalian kuliah nanti ilmu public speaking ini bakal kita jadi pembekalan nih untuk kita gitu. Kalau misalnya kita nggak pegang ilmu public speaking ini nanti bakal susah ke depannya, karena di mana-mana bakal dipakai. Kayak Zura aja beli ke kedai aja mungkin ya, atau ke toko ada yang mau dibeli, itu kan pakai komunikasi kan. Kalau misalnya komunikasi kita nggak baik, public speaking kita nggak bagus, mungkin penjualnya kayak apa nih, ngomong apa nih, kan nggak jelas gitu ya. Responnya nggak baik. Gitu. Nah makanya itu tadi, berikan pandangan-pandangan aja sih sama teman-teman mau sampai kapan. Ayo kok dari zona nyamanmu gitu. Emang gak iri ngelihat teman-teman sebaya kita itu udah ada di 1 langkah atau 2 langkah dari kita gitu kan. Jadiin ini aja sih supaya dia terinspirasi gitu. Ya, sayang sekali nih teman-teman, waktu kita sudah terbatas. Terima kasih kepada Kak Sawa sudah membersamai kita. Semoga yang kita sampaikan di podcast kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan buat kita juga. Ini di sini Zuhra. Nah, sebelum itu kita ada slogan buat Duta Genre ini ya, guys. Salam genre, Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. Genre Kota Medan, berkah.